Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Catherine Ellison, inilah Tera News lengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat mengunjungi percetakan surat suara. Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, memastikan kesiapan percetakan surat suara untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti akan selesai tepat waktu. Kepastian itu didapatkan pejabat Gubernur Adi setelah meninjau langsung percetakan surat suara Pilkada bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Aang Kunaifi, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Imam Sugianto, Kapoksa Ali Kodam 5 Brawijaya Brigjen TNI Ramli di PT Temprina, Kabupaten Gresik. Adi menyebut proses percetakan surat suara ada di 3 lokasi, yakni Gresik, Nganjuk, dan Bawean. Pembagian wilayah percetakan suara Pilgub Jatim yaitu Bawean mengerjakan 16 kabupaten kota, Nganjuk 5 kabupaten kota, dan Gresik 17 kabupaten kota. Sebagai informasi, surat suara untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur sebanyak 32.090.910 lembar. Sedangkan surat suara Pilbub atau Pilwali di wilayah Jawa Timur akan dicetak sebanyak 27.966.416 lembar. Adi pun optimis bahwa PT Temprina dapat mencetak kebutuhan surat suara tersebut tepat waktu. Ia menekankan percetakan suara ini harus memperhatikan kualitas, kuantitas, dan serta tepat waktu dan tepat guna. Kita ke informasi selanjutnya, Operasi Zebra Semeru 2024 Polres Madiun sudah menindak sekitar ratusan pelanggar lalu lintas. Pelanggaran yang ditindak diantaranya melanggar marka, pemotor tidak memakai helm, serta berbagai pelanggaran lain yang berpotensi mengakibatkan laka lantas. Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru tahun 2024 terus berlangsung. Polisian Resor Madiun telah memeriksa sekitar 2.500 pengendara baik pengendara kendaraan roda 4 atau lebih maupun roda 2. Dari jumlah tersebut 619 pengendara harus disanksi tilang oleh polisi karena melakukan pelanggaran. Jumlah pelanggar yang disanksi tilang tersebut terhitung sejak dimulainya Operasi Zebra Semeru mulai tanggal 14 Oktober 2024. Sedangkan Operasi Zebra Semeru masih akan berlangsung hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Pelanggaran masih banyak terjadi, bahkan dalam satu hari menembus 150 pelanggaran. Pelanggaran diantaranya melanggar warga jalan, melawan arus lalu lintas, tidak memakai helm, tidak membawa dokumen kendaraan lengkap, hingga pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Operasi ini salah satunya adalah menekan adanya laka lantas. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadinya laka lantas itu yang kita prioritaskan untuk kita tindak. Sasarannya ada salah satunya adalah melanggar marka, tidak menggunakan helm, kemudian melawan arus, pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadinya laka lantas. Sejauh ini untuk hari ini ya, untuk hari ini kurang lebih sekitar 150 kendaraan yang kita pelanggaran rata-rata tidak pakai helm, kemudian melanggar marka, dan tidak memiliki kelengkapan yang lain. Selain menindak berupa tilang, sejumlah awak kendaraan umum seperti bis juga dilakukan tes urin. Pada tes urin sejauh ini pengemudi yang menjalani tes hasilnya masih nihil atau negatif narkoba. Wita Koprastio melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang puluhan anak Indonesia yang mengenalkan cerita tradisional lutung kasarung ke warga Amerika. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News. Pertunjukan Lutung Kasarung oleh puluhan anak Indonesia memukau hampir 500 penonton di Teater University of District of Columbia, Washington DC. Lewat gabungan musik, tradisi, dan modern, anak-anak di ini berupaya mengenalkan cerita tradisional Indonesia kepada masyarakat Amerika. Puluhan anak dan remaja Indonesia ini, aktor maupun musisi, unjuk gigi menampilkan legenda Lutung Kasarung, cerita tradisional dari Jawa Barat. Karakter Purbasari, Purbararang, Lutung Kasarung, dan lainnya dibawakan dengan apik dan mendalam oleh para remaja. Sementara anak-anak menyempurnakan pertunjukan lewat berbagai aksi. I think the message is a really good message to just love yourself and to not base anyone's, judgment on your looks or whatever. Legenda Sunda Lutung Kasarung mengisahkan Pangeran Guruminda yang dihukum menjadi seekor lutung dan harus mencari makna kerendahan hati untuk melepas kutukan itu. Dalam perjalanannya, Lutung Kasarung bertemu Putri Purbasari yang diusir ke hutan setelah memakai lulur beracun pemberian kakaknya yang licik. Pertunjukan selama 2 jam ini menampilkan 14 musikal. Perpaduan apik antara lagu tradisional seperti Tokecang, Bubui Bulan, dan Ampar-Ampar Pisang dengan lagu pop barat seperti Over the Rainbow dan sejumlah komposisi orisinal. Anak-anak ini tergabung dalam Indonesian Kids Performing Arts atau IKPA yang berlatih selama 4 bulan untuk pertunjukan ini. Kita udah kayak berbulan-bulan latihan terus coming to KBRI, terus akhirnya sekarang udah kayak ke pay off gitu loh, selesai pentas. Hopefully our performance itu bisa membuat mereka tertarik dan suka dengan kayak Indonesian culture. Hopefully they want to learn more. Hopefully they're satisfied dan seneng. I personally very much enjoyed the costumes and all the jewelry. I really enjoyed the dance at the end with the fans. I thought that was beautiful, and all just like the names and the cultural aspect, the jungle, the animals, all of it. Tapi yang belajar budaya Indonesia bukan cuma penonton. Ada juga orang Amerika yang tergabung di dalam band. So the first practice was a little awkward because I was the only person that I could see who wasn't part Indonesian. But everyone's been super friendly and nobody's kind of looked at me any other way because I'm not Indonesian. Everyone's been really friendly and they just sound like they're glad to have me here to help. Bagi IKPA, melatih teater anak-anak menjadi cerita tersendiri. Memang penuh, harus sabar ya, kalau sama anak-anak itu kan harus sabar. Tapi mereka lucu-lucu, jadi setiap lihat anak-anak capeknya hilang. Lewat teater ini, IKPA berharap dapat menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai keindonesiaan. Dari Washington DC, Rio Twasikal dan Bani Rahayu, VOA. Mereplika suasana Bali di mana gamelan dimainkan di luar ruangan, Gamelan Sekar Jaya menampilkan Gamelan in the Garden. Kelompok gamelan San Francisco yang kebanyakan anggotanya adalah warga Amerika ini tampil di Taman Botanikal San Francisco dan mempertunjukkan kesenian gamelan Bali di hadapan para pengunjung taman tersebut. My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it. And then finding my way down a trail, and there would be people out, playing, practicing, and like in all the different little villages, and I just found that fascinating. Pementasan Gamelan in the Garden ala Gamelan Sekar Jaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Today is a very magical day because we're really presenting this music outside. If we were in Bali, you'd hear it through the trees or in the garden with the birds, which is what we're sharing with audiences today. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekar Jaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment
and that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gendar wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Cok istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekarjaya menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda. Dan kami sangat bahagia dan bangga melihat Gamelan Sekarjaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias dan mereka dalam berlatih sangat semangat sekali. Saya berusaha untuk merangkul mereka dalam suatu pementasan. Keinginan saya semua menari. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan Gender Wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah. That's a very hard question to ask me because I love the Gandhar, which was just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching balaganjor with the drums and the cymbals. Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanical ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco. People are loving it, absolutely loving it, and I think they're happy after a long winter of lots of rain. They're happy to see the sun, to be gathered outside to enjoy this beautiful music, and it's sort of the perfect fit for the gardens. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi mengakhiri Taranya Saat Ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.